Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada nomor 21 di sini, wah belum aktif ya. Pada nomor 21 di sini, kita akan berbicara mengenai campuran heterogen. Saya akan tulis heterogen dan homogen di sini. Homogen dan satu lagi heterogen. Campuran homogen itu adalah campuran yang tidak bisa dipisahkan ketika dia telah bercampur. Jadi ini menyatu ya. Homogen itu menyatu. Kalau heterogen itu tetap pisah. Setelah dicampur itu tetap pisah. Misal begini. Kalau kamu punya gula 1 sendok, kamu masukkan ke dalam air, lalu kamu aduk, kira-kira gulanya menyatu apa tetap pisah? Terpisah? Bisa, jadi nanti ketika sudah jadi air gula, kamu bisa misah antara gula dengan airnya. Nah, bisa. Bagaimana? Bisa dicimit gulanya kayak, wah, dilolor kayak seret gitu ya. Bisa? Bisa. Jadi nanti air gulanya yang sudah kuning itu dilolor gulanya begini seret jadi putih lagi begitu ya. Bisa? Tidak ya? Tidak. Itu namanya campuran homogen. Nah, adapun campuran heterogen adalah masih bisa mincah. Contohnya, ketika kamu masukkan 1 sendok pasir ke dalam air yang ada di dalam mangkok. Ketika kamu aduk, pasirnya menyatu tidak dengan air? Tidak, dia masih mengendap di bawah ya. Maka pasir itu disebut campuran heterogen. Jadi sekarang paham bedanya heterogen dan homogen ya. Nah di sini buah-buah dicampur di dalam gelas membentuk campuran heterogen. Tanda-tandanya adalah berarti tanda-tandanya masih misah yang tanda-tandanya berarti potongan buah di dalam gelas dapat dipisahkan dengan mudah. Ini bentuk campuran heterogen itu seperti itu. Ciri-ciri heterogen ini yang kalau kalian mau tulis ini. Heterogen mudah dipisah, homogen menyatu. Contohnya campuran susu dengan air. Itu kan tidak bisa dipisah ya. Setelah dia menyatu susah. Homogen itu menyatu. Dia campurannya menyatu, tidak bisa dipisah. Menyatu. Kalau heterogen mudah dipisah. Heterogen ini. Ini kan ada tulisannya ini. Oh, malah tambah orek-orekan. Mudah. Ini menyatu ya. Heterogen itu mudah dipisah. Saya tulis. Mudah dipisah. Jadi kalau misalnya kamu dimasukkan semua satu gelas dalam gelas diaduk, kan masih bisa dipisah dengan gampang kan? Diambil ini Aziz, ini Lutfi, dipisahin kan gampang. Cimiti. Kecuali kalau ditumbuk dulu itu susah. Sudah ini ya? Ada pertanyaan di sini? Tidak, saya hapus ini kalau tidak ada. Baik, kita lanjutkan pada perubahan wujud. Mentega di atas wajan. Kira-kira apa ini? Mencair. Nama lain mencair? Meleleh. Meleleh. Nama lain meleleh? Melebur. Mencair, nama lain mencair, meleleh, nama lain meleleh, mencair. Apa kayak gue? Melebur. Ini ada nama lainnya. Kapur barus tidak dibungkus, diletakkan di ruang terbuka. Ini menyublim. Ya,
menyublim ya. Air dimasukkan ke dalam lemari es. Membeku. Ya menjadi padat, nama lainnya kan membeku. Titik-titik air di pagi hari ini namanya mengembun. Mengepul, wah repot lah. Bensin dalam botol tertutup atau terbuka? Menguap. Mengabar tidak ada. Kamu dari mana? Saya habis mencari kabar-kabar. Oh berarti terbang ya? Menguap kamu ya? Es menjadi air? Sama ya dengan yang ini ya? Mencair. Atau meleleh sama. Ini sama, cair. Terus membiarkan es krim di tempat panas? Ini sama. Mencair atau meleleh atau melebur. Terus kamper. Kamper itu kapur barus. Menyublim. Nomor 5 ini mencair. Kenapa? Pada kabeh? Nomor 10 air ada apa Teguh? Yang ngomonglah. Tidak ngomong. Oh iya sudah ngomong tadi. Air dimasukkan dalam lemari es. Membeku. Terus titik-titik air terbentuk di pagi hari. Mengembun. Pada soalnya ya. Aja nangis ya. Nomor 23. Baik, kita centang-centang ini. Aluminium keras apa tidak? Wah, nggak digebuk aluminium. Kira-kira apa ya? Semaput apa ora? Ya atos aluminium. Aluminium ora atos. Kayak panci sing ora gelem karaten kan aluminium. Anggar ngomong amo tak duduk nang kowe disit. Ya. Amo ini kok amo jajalane tak duduk iku ya. Pelutak oke. Amoh Pak, dasku sing amoh iku ya. Elastis tidak aluminium? Elastis itu artinya bisa mundur. Tidak ya, berarti ini tidak. Atau kita centang saja yang masuk saja. Ini tidak usah kita centang. Kedap air itu artinya tidak bisa ditembus air. Ya, karena suka untuk membuat panci. Ringan? Ya, ringan karena pancinya ringan. Kalau yang panci yang dari besi itu berat. Tidak ada bahkan panci dari besi. Yang ada dari besi itu biasanya adalah wajan. Wajan dari besi itu warnanya hitam biasanya. Pengantar panas? Ya, karena cepat panas. Biasanya digunakan untuk alat masak. Tahan karat? Ya. Konduktor listrik? Bisa mengantarkan listrik? Aluminium? Ya, aluminium? Tidak. Aluminium itu bukan konduktor listrik kelihatannya. Kabel itu yang atas itu bukan aluminium, besi kelihatannya. Biasanya ini bukan konduktor listrik, tapi ini. Itu apa? Itu aluminium bukan? Kita lanjutkan ya. Biasanya jarang aluminium. Walaupun kadang bisa, ada yang bisa tetapi jarang. Tidak kita centang ini ya, karena jarang digunakan. Nilon. Tahu nilon? Singgo mancing, terus tambang, kayak dari nilon. Keras? Keras tidak ya. Elastis? Elastis nilon bisa mulur? Ya, kalau satu bisa. Tapi kalau banyak disatukan jadi tidak ya. Kedap air? Bisa ditembus air? Tidak bisa. Tidak bisa ditembus air. Karena dia terbuat dari plastik. Ringan? Ringan. Pengantar panas? Tidak. Dia terbakar ya. Tahan karat? Ya. Konduktor listrik tidak. Katun. Kain katun yang biasanya untuk membuat kaos, handuk.
Keras? Tidak. Elastis? Ya, bisa mulur? Tidak ya. Kedap air? Kedap air jadi kalau dituangi air tidak tembus. Tembus ya. Kalau tembus ya berarti tidak kedap air. Ringan? Mengantar panas? Tidak. Karena kan biasanya kaos kena nggo tempel junjung panci. Ya mbok, kan karo ora ana tempel kaosnya diudari kok pancine panas gitu. Bisa untuk tempel panci itu. Kalau kamu nanti pancinya tidak ada tempelnya, kepanasan dicopot saja. Kan masih pakai baju yang lain. Kamu aja yang pikirannya tidak jelas. Copot sarung darane orang nganggo kathok. Repot kalau begitu. Kan nganggo kathok Jawa, biasanya nganggo sarung. Kan iya kan? Ya, pikirannya sing ora jelas kamu itu ya. Tahan karat? Ya. Konduktor listrik? Tidak. Plastik keras? Plastik lunak ya? Mudah pecah ya? Jangan digancu itu biasanya ya. Elastis? Bisa mulur? Bisa ya. Untuk plastik-plastik tertentu bisa mulur, tapi ada plastik yang tidak bisa mulur. Misalnya plastik ember itu kan dari plastik. Iya kan, orang bisa mulur, Mbok? Bisa, kamu tongnya itu bisa memulurkan tong. Kedap air? Ya. Ringan? Pengantar panas? Tidak. Tahan karat? Ya. Konduktor listrik? Tidak. Kabel dibungkus listrik. Besi? Keras? Elastis? Kedap air? Ringan? Ringan iya ya. Nanti kon junjung besi. Pengantar panas? Tahan karat? Konduktor listrik? Itu jam tangannya. Kita lanjutkan pada nomor 24. Nah, ini 2 buah gelas kaca. Ini misalnya gelasnya begini nih. Ini gelas yang besar. Biasanya kalau orang di rumah, orang hajatan itu gelasnya kan ditumpuk seperti ini. Wah, ditumpuk orang kena dicopot. Ditumpuk-tumpuk, wah, orang kena dicopot. Maka cara mencopotnya di sini adalah dengan memasukkan gelas yang ditumpuk tersebut ke dalam air panas. Hal ini menyebabkan gelas yang bawah sing isor dari cilik apa gede nih? Merenggang ya. Jadi yang ini membesar atau mengembang. Nama lain mengembang itu adalah memuai. Yang bawah itu memuai sehingga ini bisa dicopot. Jadi ngembani. Contohnya seperti itu. Ya jangan dimasukkan lagi kalau sudah dicopot. Kurang gawean. Berarti ini memuai ya atau mengembang sehingga ukurannya menjadi lebih besar. Gelas yang berada di bawah. Ini sama. Jadi prosesnya kalau misalnya bal tendang itu peot. Iya, bal tendang itu peot, tapi dia belum bolong. Kan orang kena didamu kan? Masa ndamoni bal rapat? Maka caranya bagaimana? Dibolongin nanti jadi gembes. Ya nggak bisa. Oh, bal plastik gue dipompa. Caranya sama, dimasukkan dalam air panas. Nanti bolanya, udara yang ada di dalam bola plastik itu akan mengembang. Ketika mengembang, dia akan menekan dinding-dinding bola sehingga menjadi bulat seperti pada awalnya. Ya bisa kepalanya ya. Kepalanya.
Kita lanjutkan. Ini ada gambar orang mendorong gerobak. Kira-kira mendorongnya pakai gaya apa? Gaya otot. Ini gaya tariknya pun gaya otot. Nariknya kan pakai otot. Terus sama gaya apa ini? Ini dengan tanah. Gaya gesek. Berarti ini gaya otot dan gaya gesek. Saya tanya, kalau gaya gravitasi pemanfaatannya biasanya apa? Manfaatnya biasanya untuk gaya gravitasi. Orang jatuh gedebuk, itu manfaatnya Pak. Alhamdulillah. Saya bermanfaat menjatuhkan teman saya kayak gitu. Bukan ya. Itu bukan manfaat itu. Gaya gravitasi manfaatnya contohnya membuat pesawat terbang bisa mendarat. Nongko ngerona gaya gravitasi motor mabur ora bisa mudhun nang dhuwur bae. Repot ya. Itu contohnya. Gaya magnet pemanfaatannya contohnya untuk apa? Untuk golati paku, golati bak kayak itu ya. Dipakai ya, nggo magnet itu Untuk mencari biasanya jarum, untuk kompas, ini gaya magnet. Penanggo dolanan jarek, golati besi. Gaya pegas, contohnya. Ya pegas yang bisa ngulur. Pegas contohnya. Ban bisa. Terus pegas ini yang sering kamu gunakan itu ketapel. Nah ini kan ketapel. Terus apa lagi? Terus karet untuk mengikat rambut, mengikat plastik ya bisa karet. Bunjiret cuket, wong kurang gawean. Kalau suketnya banyak ya boleh. Karet gelang bunjiret cuket. Tidak bicara. Paham ini ya, pokoknya gaya pegas yang mulur-mulur. Kenapa? Trampolin gaya pegas. Bahkan softbacker motor itu juga pakai gaya pegas. Busa ngerti busa? Itu istrinya paksa. Busa itu kan bisa kalau diremas itu akan kembali lagi. Dia gaya pegas. Kalau push up itu gaya otot. Tambah apa tambah pir. Ini kalau pir itu gaya pegas juga. Lihat ini. Ini gambar apa? Televisi laptop. Dia menggunakan energi apa? Listrik berubah menjadi cahaya dan kalau yang berubah menjadi cahaya dan gerak energi apa? Kipas. Wow, kipasnya mencorong. Medeni banget. Wah, ini kipas angin saya sangat menarik karena jadi mencorong. Ini apa? Ini listrik berubah menjadi gerak dan cahaya contohnya. Matahari pakai listrik? Oh. Kipasnya ada cahayanya, kipasnya. Opennya bergerak, rusak. Opennya bergerak, saudara. Blendernya ada cahayanya. Belum.
Konslet jenengane gue. Lah ini kena laptop kepriwen. Laptopnya bergerak. Apa ini? Mobil. Mobil pakai energi listrik. Dia pakai kimia, Dul. Bahan bakar itu kimia. Makanan itu energi kimia. Apalagi laptop kena ini cahaya dan bunyi. HP-nya bisa bergerak sendiri. Astagfirullah. Wah, nah, itu kalau digetar. Kalau tidak digetar kan tidak. HP saya bergerak sendiri. Oh iya HP nih. Hancur ibu ya. Ada lampunya biasanya ya. Ya, itu contohnya. Baterainya kimia berubah menjadi listrik baru berubah menjadi contoh lagi adalah jam kan kadang ada yang lampunya, itu kimianya baterai itu kimia, lalu dia berubah menjadi listrik, setelah listrik dia berubah menjadi cahaya dan gerak. Ada jam yang ada cahayanya kan? Ya lampunya nomor 27. Kita lihat 27. Kenapa? Kita lihat di sini. Ini sifat cahaya apa? Ikan terlihat di dalam akuarium menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Contoh, ini sifat apa ini? Dipantulkan. Terus ini? Apa ini? Punya uang. Tidak terlihat. Ini merambat lurus. Loh kok bisa bayangan itu disebut cahaya merambat lurus? Ya iya, karena ada pohon pun dia tidak menghindar, ditabrak saja, ya kan? Apakah cahaya matahari lihat kamu, sembunyi, gitu cahaya mataharinya? Kan tidak kan? Kan ditabrak saja kamu kan? Ketika kamu ditabrak maka timbul bayangan. Kan tidak, wah ada sapi, saya belok. Nah itu kan tidak cahayanya kan? Jadi sapinya tidak ada bayangannya. Kan tidak. Apapun bendanya, kalau dia kena cahaya, dia cahaya akan tetap ditabrak. Karena cahaya jalannya lurus, dia tidak belok-belok. Lah ini, apa ini? Dipantulkan. Berarti apa di sini? Dipantulkan berarti N dengan E. Yang lain yang menembus benda bening contohnya apa? Contohnya kamu di dalam ruangan ini bisa melihat di luar gitu ya. Itu cahaya dapat menembus benda bening. Apalagi kalau kamu dalam bis bisa tidak? Nah, berarti itu menembus benda bening. Kamu di dalam gelas. Oh tidak. Oh misalnya air di dalam gelas boleh. Ya kita akan bahas ini. Ini namanya kalau seperti ini induksi. Ini ya, ini induksi cara seperti ini
menempelkan besi pada magnet, lalu besinya jadi magnet, ini cara induksi. Kalau ini cara menggesek asin. Iya kan? Menggesek asin kan? Gosok saja. Ini menggosok. Kalau ini acara apa yang ini? Ini induksi. Kalau ini dengan dialiri listrik, nama lainnya adalah elektromagnetik. Ini nama lainnya elektromagnetik atau elektromagnet, ini dialiri listrik. Pertanyaannya induksi. Berarti R dengan U ya. R dengan U. Yang mana? Elektromagnetik selain ini biasanya digunakan untuk yang kalau orang pernah lihat orang di pembuangan sampah mobil, sampahnya yang diambil pakai magnet besar, mobilnya nempel di sini. Nah, begini. Ini pakai bego biasanya ya. Ini di mobilnya, ini diambil mobilnya. Nah, ditempel, mobilnya nempel di sini. Kalau ini karena ini kuat, mobilnya berat, maka dia harus menggunakan elektromagnet. Boleh nguculi, ya aliran listriknya dimatikan. Nanti akan hilang magnetnya, jatuh sendiri mobilnya, gedubrak. Nomor 29, paham ya, elektromagnetik bedanya dengan induksi dengan menempel. Ini lihat, ada dua rumah berimpit tanpa celah. Upaya yang dilakukan rumah agar cukup terang untuk menghemat listrik. Menghemat listrik di siang hari. Caranya memasang jendela sebanyak-banyaknya agar banyak cahaya, begitu? Tidak boleh ya. Kenapa? Karena rumahnya berimpit tanpa celah. Wis tanggane rapet karena dipasangi jendela kabeh itu tanggane ya. Karena temboknya itu hanya satu. Kalau perumahan temboknya hanya satu begini, ini satu rumah, sebelah situ rumah lagi, sebelah sana rumah lagi. Masa situ mau dibangun jendela lagi, temboknya dua rumah, itu ya tidak boleh. Nah, iya, digawe jendela pas WC, wah itu naik. Naik ya, sebelahnya buat dapur, sebelahnya buat WC, dikasih jendela besar itu naik. Ini tidak boleh. Maka solusinya adalah hanya cara lainnya menggunakan lampu LED itu bohlam yang seperti ini, bukan yang kuning, bukan. Kalau yang kuning namanya lampu pijar. Karena ada kawatnya yang berpijar. Kan lampunya seperti ini. Nah, ini kawatnya di sini. Ini cara menghemat listrik. Kenapa lampu, pertanyaan saya, kenapa lampu yang di atas, yang putih itu lebih hemat daripada lampu pijar? Kenapa? Karena kuning? Bukan, dengarkan. Karena listrik pada lampu pijar itu digunakan untuk membakar kawat ini sampai menyala, barulah listriknya atau cahayanya baru keluar. Kalau ini dia tidak membakar kawat, dia hanya listrik itu hanya mengalir di
di ruang hampa yang isinya adalah gas neon. Jadi langsung tidak perlu ada yang dibakar-bakar, jadi lebih hemat. Kalau pecah tidak bisa nyala. Lampu apa saja kalau pecah jangan ditutup di situ, Dul. Innalillahi. Sudah ini ya? Nomor 30. Saya hentikan dulu.